Hai, assalamualaikum. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat. Oke guys, di part 2 ini kita langsung wawancarai salah satu ustazah di pesantren Badrul. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa siswa yang hanyut ataupun yang menjadi korban? Pada saat kejadian sekitar jam 6 kurang 15 habis subuh. Jadi ada 4 korban yang dari pesantren kami, yaitu 3 dari siswa, 1 guru pesantren. Jadi ada 4. Semua sudah ditemukan? Sudah, kalau yang di pesantren sudah ditemukan. Tapi tinggal warga yang 1 orang yang balita umur 4 tahun. Itu belum sampai sekarang belum ya. Anak dari Bang Encu itu 4 tahun. Terus Umi, kemudian ada juga lagi pertanyaan dari netizen dari video saya itu ya. Kuburan Buya kita di Yayasan Badrul Ulum, yaitu Abuya Udin Samsudin itu ada anggota yang memang khusus mencari, menggali terus daripada lumpur ya dapat. Habis itu dikasih tanda, kemudian dibuatlah tiang dan dikasihlah sengnya biar kita cepat tahu kan di mana letak kuburan Abuya dan Umi kita. Boleh Umi ceritakan Abuya itu sosoknya? Kalau mengingat dari sosok Abuya yang memang luar biasa kali gitu kan. Ya, kalau Abuya kami jangankan di Kutatani, mungkin antara Malaysia, Thailand pun orang sudah begitu kenal akrab sama Abuya kita Tengku Udin Samsudin. Bahkan sampai kami sekarang orang dari Malaysia tetap berdonasi karena mengingat jasa daripada Abuya Udin Samsudin. Memang yang luar biasa, kebaikannya luar biasa, ilmunya yang karomahnya sampai sekarang kami rasakan terhadap masyarakat juga, terhadap para inilah guru-guru yang pesantren lain juga. Itu orang tua Umi? Orang tua daripada suami, bapak mertua saya ya. Oke, alhamdulillah Umi, saya dari Mama Masyarakat Agara, kemudian dari Tanah Karo ini jadi ada bantuan untuk Umi, untuk anak-anak kita, mudah-mudahan ya sebagai pengobat lah. Tanda kami ingat, tanda kami sayang, tanda kami peduli, dan para netizen. Memang ini kayak fenomena gitu ya, langka, satu-satu bisa hilang terus. Kemudian ada korban jiwa, kita pun nggak pernah menyangka itu korban jiwa. Itu yang kami sedihkan kan. Kalau barang harta benda bisa kita cari, cuman karena jiwa anak-anak kita. Berarti total korban itu 4, 3 siswa yang meninggal, 1 guru, yang 1 sempat hanyut tapi alhamdulillah selamatkan. Itulah yang Tio ya kemarin kita antar donasi ke mereka. Iya betul. Oke, ada lagi yang mau disampaikan? Alhamdulillahirrahmanirrahim, saya ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh relawan dan masyarakat yang telah membantu merasa kemanusiaannya yang luar biasa terhadap pesantren Badrul Ulum. Terima kasih kami ucapkan, semoga Allah Ta'ala membalas kebaikan semua dan memberikan rezeki yang luar biasa kepada saudara-saudara yang lain. Begitupun dengan Kak Alda ya, sehat-sehat, panjang umur, makin banyak rezekinya. Terima kasih telah berkunjung dari Tanah Karo juga kami berterima kasih banyak. Semoga Allah melipat gandakan semuanya kebaikan Bapak Ibu dan sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak. Oke guys, kita sekarang mau menuju Desa Simpurjaya ya. Tadi kita sudah menyerahkan donasi ke pesantren Badrul Ulum. Nah selanjutnya kita ini mau ke Desa Simpurjaya dan desa-desa yang lainnya. Masya Allah, ini tim kita ya, tim remaja masjid, Masya Allah, remaja masjid Prapaulu, dan tim power mama-mama. Dan di belakang masih ada mobil kita ya, tim pengangkut barang. Setelah selesai mengantarkan donasi ke pesantren Badrul Ulum, lanjut perjalanan kita menuju Desa Simpurjaya. Dan di sini teman-teman bisa lihat bagaimana kondisi jalan menuju Desa Simpurjaya ini ya, Masya Allah. Air sungai itu sudah mengkeruk jalanan atau aspal yang menyambung jalan rute ini ke Desa Simpurjaya. Jadi seperti inilah kondisi parahnya pada saat setelah selesai banjir itu menerjang desa ini. Bahkan banyak rumah-rumah warga yang ikut hanyut, hilang di telan banjir ini guys. Jadi seperti inilah kondisi terkini di desa yang akan menghubungkan kita ke Desa Simpurjaya. Banjir yang menerjang beberapa desa di Kutatani Aceh Tenggara ini dahsyatnya luar biasa guys, karena banyak sekali rumah-rumah hilang. Bahkan salah satu desa di Naga Kesiangan itu hilang terbawa arus banjir guys. Yang tadinya aliran sungai itu kecil, tapi semenjak terjadinya banjir di Aceh Tenggara ini membuat aliran sungai itu meluas ya. Jadi banyak jalan dan bahkan rumah warga juga terkeruk karena banjir ini guys.
guys, sehingga melebarlah aliran sungai itu bahkan sampai ke tepi jalan. Jadi setelah banjir ini banyak menyisakan puing-puing rumah, bahkan menyisakan banyak kisah menyedihkan dari bencana yang terjadi di Kutacani Aceh Tenggara ini guys. Teman-teman bisa lihat bagaimana porak-porandanya bangunan yang ada di sepanjang jalan ini akibat terjangan banjir. Dan ini hari ke-26 pasca banjir yang terjadi di Kutacani Aceh Tenggara. Beberapa rumah sudah diperbaiki, tetapi banyak rumah-rumah yang rusak bahkan hilang. Jadi jalan-jalanan seperti ini pun habis dikeruk oleh banjir guys. Semua pengendara yang melintasi ataupun melewati jalan ini diharapkan berhati-hati, karena jalan ini masih bisa longsor ke bawah, bahkan masih bisa rusak lagi guys. Seperti inilah kondisi perjalanannya guys. Masya Allah, ngeri sekali pada saat kita melewati jalan ini guys, karena aspalnya itu bisa saja longsor ke bawah ya. Apalagi ini kendaraan yang lewat berlalu lalang itu banyak ya guys, bukan hanya kita tapi masyarakat yang ada di sekitar sini dan relawan yang lain yang ingin mengantarkan donasi ke daerah Simpur pasti melewati jalan ini guys. Masya Allah, aspalnya habis dikikis oleh banjir guys. Inilah salah satu jalan yang terputus akibat banjir guys. Jadi alhamdulillah alat-alat berat sudah dikerahkan kemari dan tim untuk perbaikan jalan juga sudah dikerahkan. Jadi jalannya ini sudah bisa dilewati roda 2, roda 4 dan kendaraan yang lain guys. Alhamdulillah di hari ke-26 ini sudah banyak tim relawan yang juga datang mengantarkan donasi ke desa-desa yang terkena banjir. Dan untuk sampai ke desa Simpurjaya ini kita melewati Ketambe guys, dimana jalannya ini belok-belok dan ada tanjakannya guys. Selain itu di Ketambe ini banyak sekali monyet atau kera-kera yang menunggu kita ngasih makanan guys. Dan kalau sudah kita kasih makanan mereka berebut bahkan sambil ngejar-ngejar guys. Masya Allah, seru ya guys ya. Alhamdulillah setelah menempuh perjalanan yang luar biasa panjang, kita istirahat dulu karena ini waktunya makan siang dan sholat zuhur. Jadi kita berhenti dulu di sini untuk beristirahat sekaligus makan siang. Sebelum berangkat mengantarkan donasi tadi, tim kita sudah menyediakan nasi bungkus untuk semua relawan. Jadi alhamdulillah nasinya kita bagi-bagikan dan kita makan bersama dengan tim Tanah Karo, tim Repor Mak-Mak dan tim remaja. Dan guys, ternyata pada saat tanjakan tadi ada salah satu mobil pengangkut mobil bantuan itu tidak narik pada saat tanjakan ini guys. Jadi mau kita cek dulu dan kita lihat kondisinya. Mungkin karena kelebihan muatan dan curamnya tanjakan yang ada di Ketambe ini sehingga salah satu mobil pengangkut donasi ini tidak bisa narik dan tidak bisa sampai ke tempat kami makan tadi guys. Memang jalan di Ketambe ini banyak sekali belok-belokannya dan tanjakan yang curam guys, sehingga banyak kendaraan yang gagal naik. Takut. Ada Pak TNI-nya ya. Masya Allah guys, di bagian ini memang sungguh luar biasa sekali perjuangannya ya, karena salah satu mobil yang mengantarkan donasi itu tidak bisa naik ke atas karena tanjakannya dan banyaknya barang donasi yang kita bawa di mobil ini guys. Sudah beberapa kali mobil ini berusaha untuk naik di tanjakan Ketambe ini guys, tapi tetap gagal. Mungkin karena tingginya tanjakan di Ketambe ini atau karena kelebihan muatan. Jadi mau nggak mau mobil hitam ini kita tarik menggunakan mobil cold diesel. Masya Allah, ini salah satu menjadi cerita dan pengalaman yang luar biasa bagi kami guys. Masya Allah guys, kita sekarang masih ada di Naian Ketambe ya. Jadi mobil kita, salah satu mobil kita itu tidak narik ya. Jadi ini mau nggak mau kita tarik pakai mobil yang satu lagi. Nah seperti ini kondisinya guys. Nah ini mobil yang hitam ini, yang mobil pickup ini nggak bisa lagi narik guys. Jadi perlu dibantu pakai mobil dump truck ini, kita tarik ke atas. Kita mau ke desa Simpur ya. Jadi Masya Allah sekali memang perjalanan kita ya. Jadi seperti ini kondisinya. Alhamdulillah juga kita dibantu di sini sama warga ya, TNI juga ada guys. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi ini bantuan ya, yang di dalam mobil hitam ini ada bantuan yang akan kita salurkan ke Simpur sama desa-desa yang lain. Bantuan ini ke desa Simpur ya, karena salah satu mobil kita ini
kelebihan muatan ya, sehingga tidak bisa narik ke atas karena memang naikan ke Ketambe ini tanjakannya Masya Allah sekali guys. Jadi untuk naik ke atas mobil hitam ini kita tarik pakai mobil kol diesel. Oke guys, lanjut part 3 ya.